Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita di semester 1 ini bab pertama. Kita harus tetap semangat belajar ya nak. Selama pembelajaran daring, kalian harus tetap menyediakan buku catatan, buku peta kecil, buku latihan, buku tulis biasa, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya nak, biar tetap bisa mengikuti pembelajaran daring ini, biar pikirannya fresh, sehingga pelajaran dari Ibu matematika bisa kalian terima. Oke, bab 1 bilangan bulat. Bilangan bulat ini sudah pasti pernah kalian mendengar di kelas 6 SD. Jenis-jenis bilangan tentu ada banyak, bilangan asli, bilangan prima, bilangan pecahan, bilangan cacah, dan banyak yang lainnya. Nah, di bab 1 bilangan bulat ini, tujuan kita mempelajarinya adalah untuk menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Di sini juga kita akan mengetahui jenis-jenis bilangan ya. Di dalam bilangan bulat terdapat 4 operasi hitung. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Nah, di sini nanti akan Ibu jabarkan dari masing-masing operasi hitungnya beserta contohnya. Kita lanjut, dimulai dari penjumlahan. Di penjumlahan ada namanya sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Itulah yang dikatakan sifat komutatif. Sifat asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Di sifat asosiatif ini, ruas kiri dan kanan yang membedakannya adalah tanda dalam kurung. Lalu ada yang namanya inverse penjumlahan. A tambah minus A sama dengan minus A tambah A. Sama dengan 0. Itu jelas ya. Yang kedua, pengurangan. Di pengurangan terdapat juga yang namanya sifat komutatif. A kurang B sama dengan A ditambah minus B. Sama dengan minus B ditambah A. Minus A dikurang B sama dengan minus B ditambah minus A. Sama dengan minus B dikurang A. Ada juga yang namanya identitas pengurangan. Minus A tambah 0 sama dengan 0 dikurang A. Sama dengan 0 ditambah minus A sama dengan minus A. Di sini jelas ya, di identitas pengurangan ini setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jelas di sini ya. Yang ketiga, perkalian. Di sifat perkalian ini ada yang namanya komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Lalu ada sifat asosiatif. A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Nah, di perkalian sifat asosiatif ini ada dia mirip seperti di asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat. Ada terdapat bilang buka kurung dan dalam kurungnya. Perbedaannya kalau di penjumlahan tanda tambah, kalau di perkalian tanda kali. Lalu di perkalian ada namanya sifat distributif atau campuran perkalian. Kalau sudah dikatakan campuran berarti bercampur tandanya ya. A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Atau A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurang A dikali C. Ada dua dia ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Tapi tetap ada namanya perkaliannya. Ini perkalian penjabaran namanya. Dijabarkan A kali B tambah A kali C. A kali B dikurang A kali C. Dia dijabarkan ya. Kalau bisa kita buat tanda panah begini.
begini. Untuk tambah juga begitu. A kali B, A kali C. Lalu di sifat operasi yang keempat ada namanya pembagian. Pembagian A kali B sama dengan C. Berarti untuk mencari nilai A, C dibagi B. Untuk mencari nilai B, C dibagi A. Itulah 4 sifat operasi pada bilangan bulat beserta sifat-sifat dan rumusnya. Oke? Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada ibu buat contoh soal 2. Coba diperhatikan contoh soal yang pertama. Hitunglah hasil dari operasi hitung pada operasi campuran berikut. Coba dilihat contoh yang pertama untuk 1A. Di situ banyak ya dalam kurungnya. Yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah di dalam kurung yang biasa dulu anak-anak ibu ya. Yang di dalam kurung biasa 48 dibagi 12 hasilnya 4 di situ. 9 dikurang 16 hasilnya minus 7. Kalau sudah kita cari hasil di dalam kurung biasanya, baru kita kalikan di dalam kurung kurawal. 4 kali minus 7 hasilnya minus 28. Kalau sudah didapat hasil perkaliannya, maka hasil terakhirnya tinggal kita bagikan. 196 dibagi minus 28, maka hasilnya adalah minus 7. Untuk nomor 1B sama juga seperti untuk 1A caranya. Di dalam kurung biasa dulu kita cari hasilnya ya anak-anak ibu. Minus 9 dikurang 11 hasilnya minus 20. Baru kita kalikan dengan minus 6. Menghasilkan positif 120. Kenapa positif ibu? Karena minus 20 kali minus 6. Minus kali minus hasilnya tentunya adalah positif. Setelah kita cari hasil perkaliannya, lalu kita kurangkan. 75 dikurang 120, hasilnya adalah minus 45. Lalu kita kalikan dengan yang di sampingnya. 8 dikali minus 45 menghasilkan minus 360. Oke, di contoh soal yang kedua. Suhu di dalam kulkas minus 4 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, listrik mati dari PLN. Suhu di dalam kulkas naik minus 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Berapa suhu dalam kulkas setelah lampu mati selama 8 menit? Oke, di sini disimak ya. Suhu awalnya adalah minus 4 derajat. Itu jelas, suhu di dalam kulkas katanya. 4 menit pertama akan naik positif 3 derajat Celcius. Kenapa begitu? Karena katanya suhu di dalam kulkas naik. Kalau dikatakan naik berarti positif 3 derajat Celcius. Kalau dikatakan suhu di dalam kulkas turun, maka 4 menit pertamanya berubah menjadi minus 3 derajat Celcius. Kamu jangan berpatokan di minus 3 derajat Celcius ini, tetapi dari kata suhu di dalam kulkas naik. Kalau dikatakan suhu di dalam kulkas naik, berarti kita tambah-tambah. Setiap 4 menit tambah begitu dia ya. Maka 4 menit kedua ditambah 3 derajat Celcius juga. Maka suhu akhirnya minus 4 derajat ditambah 3 derajat ditambah 3 derajat menghasilkan 2 derajat Celcius. Maka itu adalah suhu akhir di dalam kulkas setelah lampu mati selama 8 menit. Oke, dari contoh soal yang ibu berikan ini ada 2. Coba dipahami dan diulangi lagi kembali di rumah di kertas buramnya masing-masing. Lalu materi yang ibu berikan ini segera pindahkan di buku catatannya ya nak. Pindahkan di buku catatan masing-masing. Mulai dari yang pertama tadi si ibu berikan sampai yang contoh soalnya juga dituliskan ya. Dituliskan kembali di buku catatannya. Ingat catatannya di buku peta kecil ya nak ya. Tulisannya tolong rapi
supaya suatu saat ibu tagih catatan kalian, ibu melihatnya enak. Jadi bisa ibu buat nilainya mantap, yang bagus gitu ya. Oke, sekian pelajaran dari ibu. Kita berjumpa di lain waktu lagi. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau mau bertanya pada ibu, tolong gunakan bahasa yang baik. Oke, sekian dan terima kasih.